Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita berbicara tentang internet saja ya. Karena tahun 2024-2025 ini menurut saya adalah peristiwa besar ya, yang merupakan tonggak dari sejarah internet, yaitu munculnya AI. Ya, memang sebenarnya sudah beberapa tahun yang silam, teman, mulai dirasakan oleh konsumen ya tahun 2024-2025 ini. Kawan-kawan sekalian, memang ada beberapa peristiwa eh, besar di dalam timeline internet itu. Jadi ditemukannya email ya, yang dulu orang harus suratan, sekarang pakai email, itu sangat membantu ya. Kemudian diketemukannya World Wide Web ya, sehingga orang bisa berkomunikasi atau bisa menyampaikan informasi menggunakan halaman web ya. Itu tahun 89 kalau nggak salah itu ya. Kemudian website pertama itu katanya tahun 91 ya. Tahun 93 mulai diketemukannya browser. Makanya kalau kita melihat sebenarnya, kalau saya tahun 96 itu belum nemu internet, tapi tahun 2000-an itu baru saya bisa berinteraksi dengan internet. Setelah itu di situ sudah ada Yahoo atau sebagai mesin search engine. Kemudian Google tahun 98 didirikan ya. Tapi mungkin kita menikmati ya, kalau saya ya tahun 2000-an ya mungkin ya, saya agak lupa. Kan sekalian, jadi kalau kita melihatnya itu ada beberapa yang besar-besar itu, yaitu ya munculnya email, kemudian adanya situs internet ya, kemudian search engine, kemudian media sosial, dan sekarang itu AI. Jadi saya sangat merasakan betapa email itu dulu memang benar-benar sangat luar biasa. Yang sebelumnya itu harus pakai surat, sekarang kita bisa menggunakan email ya. Saya waktu itu senang sekali dan mengikuti banyak grup-grup teknologi, mungkin ya sekitar tahun 2000-an sampai 2005 lah. Oke, nanti dicari-cari sendiri ya, saya tahun-tahunnya agak lupa. Tapi yang jelas sekarang ini kita memasuki era baru. Setelah sebelumnya kita berada di era search engine. Jadi di era search engine ini Google begitu menguasai ya, karena di tengah ribuan internet itu Google menyediakan satu tool di mana kita bisa mencari apa yang kita inginkan menggunakan form di search engine itu. Jadi form search engine itu sangat membantu kehidupan kita. Nah, kawan-kawan, selanjutnya sekarang ini masuk ke era AI. Dan apa sih sebenarnya perbedaan antara era AI dengan era search engine ya? Jadi sekarang ini ya Google itu ya agak ketar-ketir ya, karena search engine ini memang dibayang-bayangi lonceng kematian gitu ya. Ya mungkin tidak akan mati secara penuh, tapi orang sudah akan sangat sedikit menggunakan search engine ya. Orang akan beralih ke dalam AI. Dan ini sebenarnya Google sendiri sudah menyiapkan search engine yang namanya Gemini ya. Namun kayaknya kurang populer gitu. Malah kayaknya kalah dengan DeepSeek gitu ya. Dan yang terakhir, kabar terakhir, X atau Twitter meluncurkan Grok ya, meluncurkan Grok. Jadi kawan-kawan, perbedaan mendasar antara search engine dengan
eh, chat AI adalah yang pertama, metode pencariannya ya. Metode pencariannya Google mesin pencari menggunakan kata kunci ya atau frasa untuk menemukan informasi di internet. Kita mengetik kata kunci, kemudian mesin pencari seperti Google itu mengembalikan daftar link ke situs web yang relevan ya, dengan kata kunci yang kita masukkan itu. Sedangkan chat AI ya berinteraksi melalui percakapan. Jadi kita bisa bertanya dengan kalimat lengkap atau yang lebih natural seperti manusia bertanya, dan AI akan merespon dengan jawaban langsung atau penjelasan tanpa kita perlu mencari-cari ya. Jadi seperti kita bertanya ke seseorang, kemudian seseorang menjawab dengan kepakarannya itu. Kemudian yang kedua itu di jenis informasinya. Kalau mesin pencari itu menyediakan informasi dalam bentuk link ke artikel, blog, video, gambar yang mengandung kata kunci yang kita cari ya. Jadi sumber tersebut bisa bersumber dari berbagai macam penulis, situs ya, waktu penerbitan, macam-macam gitu. Sedangkan di chat AI itu jawabannya langsung dihasilkan dari basis pengetahuan atau data yang telah diolah atau dikumpulkan dan diproses oleh AI. Jadi kalau di mesin pencari kita harus mencari ke link dari informasi-informasi, kalau di AI ini sudah dirangkumkan sehingga ini enak sekali dibaca gitu. Kemudian yang ketiga itu tentang interaksi dan personalisasi. Jadi kalau mesin pencari berakhir dengan menampilkan hasil pencarian, sedangkan chat AI memungkinkan kita bisa berinteraksi secara lebih mendalam atau personal, seperti kita ngobrol dengan orang ahli lah gitu ya. Jadi kita bertanya dia jawab, kita bertanya dia jawab ya. Dan AI ini dapat melanjutkan percakapan. Jadi apa yang kita tanyakan sebelumnya itu bisa dilanjutkan oleh pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Misalnya saya bertanya tentang siapakah penemu motor bakar gitu. Saya diomongkan begini. Kemudian saya tanya lagi, penemu motor bakar itu dilahirkan tahun berapa? Nah itu bisa seperti itu. Jadi apa yang kita omongkan sebelumnya itu akan menjadi satu rangkaian dengan apa yang kita omongkan setelahnya. Kemudian yang ke berapa ya tadi ya? Yang kelima, yang keempat ya, tentang kedalaman dan keakuratan informasi. Jadi kita kalau di mesin pencari harus menilai sendiri tentang keakuratan informasi itu ya. Ya kadang-kadang dapat informasi yang lama atau ya itu kita harus melakukan verifikasi sendiri, sedangkan di chat AI itu berusaha memberikan jawaban yang akurat ya berdasarkan pengetahuan AI, karena AI ini dalam tanda kutip bisa berpikir gitu ya setelah mengalami training. Kemudian tentang kecepatan ya, mesin pencari sangat cepat, tapi waktu untuk mendapatkan informasinya itu tidak cepat ya, hanya cepat bahwa situs ini link, situs ini link, situs ini, tapi untuk mendapatkan sebuah informasi atau kesimpulan kita harus mengunjungi situs-situs itu ya, mengunjungi situs-situs itu untuk kemudian kita pikirkan, kita validasi macam-macam sehingga menghasilkan seperti ini. Sedangkan di chat AI itu memberikan jawaban secara langsung dan cepat ya, maksudnya langsung ya, langsung kemudian dia berikan jawaban yang langsung bisa kita telan, jadi kita tidak usah mengunyahnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah contohnya apa? Contohnya ya, misalnya kita ingin tahu cara memasak rendang, maka kita memasukkan di dalam Google itu cara memasak rendang, enter ya, kemudian Google memberikan daftar link cara masak rendang. Kalau di chat AI kita hanya ngomong begini,
bertanya begini, bagaimana cara memasak rendang yang lezat? Nah, dia memberikan resep ini itu. Ya, resepnya itu ya tidak ngawur karena dia belajar dari big data atau data-data yang sudah dikumpulkan, mungkin data internet dan lain-lain yang digunakan untuk mentraining AI. Ya. Kemudian kalau misalnya jenis informasi, misalnya kalau mesin pencari kita mencari sejarah Indonesia, nah maka akan diberikan link-link ke Wikipedia, situs-situs pendidikan, blog sejarah dan lain-lain. Kalau di chat AI kita hanya akan tanya apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945. Nah, AI bisa langsung memberikan jawaban. Pada tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Nah, seperti itu. Kemudian diinteraksi dan personalisasi ya. Kalau di mesin pencari misalnya setelah mengetik cara memasak nasi goreng ya, Google memberikan link ke berbagai macam situs tentang cara memasak nasi goreng. Ya, kalau kita ingin bertanya lagi ya kita bertanya pada hal yang tidak terkait dengan pertanyaan sebelumnya gitu. Tetapi di chat AI, kalau misalnya saya bertanya ke AI, saya ingin memasak nasi goreng ya, tapi saya alergi terhadap udang, apa yang bisa saya gunakan sebagai pengganti? Itu AI bisa menjawab. Kalau mesin pencari tidak bisa ya, dan lain-lain mungkin nanti bisa kamu cari sendiri. Dan tadi pagi saya menemukan ada satu mesin pencari yang bagi saya baru, namanya Grok yang ada di sidebarnya Twitter atau X, dan saya baru mencobanya ya luar biasa ya, karena itu digawangi oleh Elon Musk ya, dan Elon Musk sendiri ya termasuk pendiri ChatGPT sebenarnya ya dulu ya. Sekarang dia mengembangkan di X sendiri dan ya cukup lumayan bagi saya ya, bagus ya outputnya. Sebenarnya saya sudah pernah membaca Grok ya, itu beberapa lama, tetapi saya tidak paham. Baru pagi tadi saya mencoba, oh ternyata AI juga gitu ya. Dan kabarnya dia mengklaim bahwa Grok ini tidak seperti mesin AI lainnya yang tidak real time. Katanya Grok ini real time. Salah satu sumber datanya ya status di status di X. Demikian kawan-kawan, dan katanya dan katanya ya di Twitter itu bahasanya dibuat lebih natural, bisa diajak guyon. Bagaimana, apakah betul? Silahkan nanti dicoba-coba sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.